Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel saya Faza Grosir Ether. Di kali ini kita jalan-jalan ke tempat tokonya Cengkir Mas, yang bertempatan di daerah Ngelaran, Jalan Jedak, Pacitan, gitu Pak. Betul. Nah, awalnya ini dulu sebelum saya buka toko, saya sering jalan-jalan ke toko ini karena beliau ini modalnya emang dari nol, dari kecil, dan terus berkembang. Dan saya itu pengen bagaimana sih caranya berkembang. Untuk Pak Beradi, dulu awal modal awal itu berapa Pak? Untuk silsilah modal awal itu waktunya Jakarta aku pengen nyopir. Akhirnya pengen nyopir. Waktu nyopir itu saudara semua tidak boleh. Akhirnya dikon tuku kayu yang bapakku tak tuai kayu kuwabe. Akhirnya modalnya itu habis. Tinggal uang 10.000 sing sama rokok Surya satu bungkus. Terus 10.000 kuwi sing 5.000 tak wehke ya. Berarti kan tinggal 5.000 ya. 5.000. Terus paginya aku bur ki lek tak jak ndelok pilihan lurah piye. Urun mawon, Pak. Terus akhirnya dijak ndodol lah. Dadi dijak ndodol kuwi berarti uangku mang kan tinggal 5.000. Iya. Dijak ndodol ning nggon apa kuwi nggon pilihan apa kuwi lurah jaman-jaman. Kuwi terus diadepi rokok laut garam sing seharga lagi 600 rupiah. Terus kuwi tak adep kuwi lho iki kok payu metal til. Akhirnya aku njaluk isin karo Pak Wahid. Pak niki lek kula iderke pripun Pak? Oleh ae janji kowe sae ngono kuwi jawabe. Lah akhirnya kuwi tak iderke to. Tak iderke satu dus super mie kuwi habis. Lah bareng tak terus esuk aku pamitan mulih yang Mbak Wahid disangoni 15.000. Berarti uangku 10.000 tak wenehke putrane 5.000. Terus mulai aku diwenehi duit 15.000. Berarti kan dadi 20.000. Nah, baru kuwi langsung aku pamitan karo mama. Mbak aku iki kepengin dodol. Mas arep nyopir ya ora oleh jaman-jaman kan ngono. Gitu. Terus akhirnya aku yo wis ngene lek arep dodol iku aku duwe deloken ning nggon korden ngono kuwi. Korden kan ning selipane ngono ae. Kuwi deloken kuwi ning duwite. Tak delok kuwi ning duwite 60.000. Berarti 60.000 karo duit 5.000 karo Pak Wahid kuwi 15.000 berarti kan 80.000. Ya kuwi modal awal. Pertamane Berarti 5.000. modal awal berarti sama halnya 5.000. Terus alhamdulillah dapat modal lagi. Pak Wahid karena aku ider rumah mbak hasil aku ider iso entek rokok sak dus. Terus akhirnya baru kuwi yang Pak Wahid digoleki rokok kan karena sak bal kuwi sak bungkus kan 600.000 kuwi sak slope iki ya kisaran 50-an ribuan berarti teman-teman. Oh, 108 50.000. 600 acarane. Iya, acaranya 600. Berarti Sak 108 kan berarti 10 ya sekitar mungkin 50.000 lah. 50.000 ya. Lah akhirnya kan dengan modal mungkin 80.000 kan ora iso menghasilkan satu bal lah. Padahal ngambil kan 3 bal waktu itu. Terus ngene kowe tak goleki loper, terus dikenal ke ambil loper kuwi, terus njipuk 3 bal. 3 bal kuwi di sini duite Pak Wahid. Akhirnya tak leader gitu, terus saya berkembang terus ada kalanya rokok itu kan orang selalu stabil ya. Akhirnya itu pemasarannya rendah. Dan setelah rendah aku terus diarahke jualan sabun ya tanpa modal, cuman modal hasil dari rokok mengurus berapa ribu, katakan 100 atau 200 mungkin waktu itu lali ya jelas. Terus baru kuwi kenal Pak Joni. Joni aku kan ora ada duit to. Sabun ya. Akhirnya kuwi Pak Joni wis njupuk dagang aku. Sing penting ku lek payu cara awan sak olehe kuwi setara kan ngono to. Nah, ini dengan dagangan dulu baru dibayar nanti. Terus lah waktu kuwi karena aku menjaga citra yang dipercaya orang ya. Karena lah arep utang bank kan ndak berani. Ndak iso ke utang sing tidak berbunga kan ngono to. Terus akhirnya kuwi aku njupuk Pak Joni kuwi aji ya katakan jutaan. Tapi omset kita itu rada di padani batur. Masalahnya ngene. Tak dol pertama stabil kaya umum batur. Tapi pada siang harinya aku kuwi tak dol walaupun pok tak
Weneh Asik, iki. kan? Dadi yo ora nganti iso entek resik tapi hampir habis. Nah, berarti kan demi biar dipercaya oleh pemasok betul. kita kan gitu supaya berarti besok kan ada kenaikan Saya pengambilan berarti punya gitu. prinsip ini, yang sudah laku saya sudah untung. Terus untuk yang belum laku lek padane tak dol wingko, pertama aku dipercaya orang. Iya. Keduanya dagang aku selalu anyar, tidak ada yang lusat. Seperti itu. Ya, itu antara lain perjalanan hidup dan ya sampai bertingkat-tingkat ya wis berkembang sendiri. Yang jelas awal mulanya seperti itu. Berarti kan namun coro. Nah, saya menyimpulkan seperti ini teman-teman. Jadi perkembangannya untuk perkembangan toko itu rata-rata ya. Rata-rata kita itu yang jelas satu, orang tidak gengsi. Tidak gengsi. Yang jelas seperti itu. Untuk awal kita belajar dari Bapak ini. Ini pertamanya nggungi rokok itu loh, yang modalnya 5.000 tadi. Itu kan silahkan, yang penting kamu nggak gengsi kan gitu awalnya. Nah, setelah itu emang itu modal awal nggak gengsi dan kita itu supel. Orangnya kan didelok seperti ini jarang merengut juga. Mungkin nggak punya nggak punya keneson, jiwa keneson itu nggak punya. Lalu ketika pakne kan guyu banggaan kan gitu. Nah, dua. Terus yang ketiga kita cangkal dalam arti cangkal kita kalau sudah dipercaya orang nih, kalau sudah dipercaya orang dalam bentuk apapun, seumpama dikasih dagangan ya, dikasih dagangan, gitu menjaga citra, iya Pak. Tanggung jawab, amanah lah. Nah, seumpama kita dibawahi dagangan sebanyak 10 juta, 10 juta. Umpamanya 1 juta lah. Paling tidak 1 minggu ini atau 4 hari itu, moga Mas, Gus. Paling tidak 4 hari, 5 hari. Enggak sampai lah, kalau ini kan pertamanya jualan di pasar dulu Pak Berarti ini. Nah, untuk dalam 1 hari itu sudah mampu mengembalikan mungkin separuh atau lebih, bahkan dagangan hampir habis. Itu kan mungkin 90% sudah kembali untuk mengembalikan modal yang tadi kan gitu. Jadi langsung nih sebagai pemasok pasti langsung percaya. Berarti kena dipercaya, langsung dibangun tuh. Pasti itu. Nah, untuk teman-teman pemula nih. Mas, itu masalah berdagang itu saya sesuaikan dengan hobi. Awal mulanya itu di SD mungkin sampean wis ngerti. Aku nang SD kuwi wis mulai jualan. Kelas berapa ndak tahu, yang jelas sekitar kelas 4-5 niku wis jualan. Jadi yang sekolah niku cara neng ngetas kuwi sine ya neng ceriping, neng karet, bahkan mancing terus oleh jarurip ya tak adai terus tak dol. Keren enggak? Terus itu berarti emang dibawahi bakat dari kecil gitu ya. Terutama Gitu hobi. Jadi awal mulanya itu selain mungkin ya rezeki mungkin dari itu. Selain itu saya jualan itu ndak harus memikirkan hasil dulu. Pokok aku ndodol payu itu saya sudah merasa bangga. Seperti itu. Keren enggak? Nah, masalah apa itu perjalanan, kadang orang kan banyak yang berkata ndak ada modal. Aslinya modal itu sudah nomor 2. Masalahnya pertama itu ada kemauan, terus punya ketekatan, jiwa yang tulus, terutama yaitu kejujuran. Nah, masalah apa itu dana sudah nomor 2. Sekali kita dipercaya orang, selama kita dipercaya orang dan orangnya itu beramanah, kan yang diambili duit apa barang itu kan sama-sama untung kan ngono ta. Sama-sama untung, kita tidak merugikan, saya ya untung, orang itu ya untung kan, seperti itu toh. Tapi ya dengan catatan cara kepribadian saya sendiri itu yang terutama modal jujur dan bertanggung jawab. Jujur, tanggung jawab. Itu emang dari kecil, emang dari SD. Karena dari SD ini sudah hobi dagang ternyata ya. Dari SD, mulai SD itu sudah hobi dagang. Mancing dapat jair dijual. Nah, itu terbawa dari ya karena mungkin jualan itu mungkin bakat ya dalam cara wong jenenge ya. Tapi karena seneng hobi gitu loh, Bro. Terus alhamdulillah, terus kalau saya itu kan memang darah keturunan dari buyut, mbah, bapak, ibu itu emangnya dagang. Emangnya dagang. Tapi ya itu seolah-olah kayak naluri, tapi ndak harus seperti itu sebenarnya. Orang itu
pokok punya niat yang tenanan, insya Allah ya tekabel. Nah, antara lain cara teori ini yang sudah saya alami seperti itu. Jadi kadang banyak orang yang untuk jualan kan rata-rata kata-kata ini kurang modal kan karena modal. Padahal modal bagi bukan kita kendala. ini kan bukan gendala. Kendala. Nomor satu kemauan. Iya, betul. Terus harus tekun. Dalam arti awal mula itu tidak mungkin orang ibaratnya wong menek langsung munggah, harus dari bawah. Jadi perlu ketekunan yang kuat. Bahkan adik saya sendiri ya aku tak uji coba, alhamdulillah iki udah bapak ane mbak udah bakul neng kenyataannya alhamdulillah berjalan. Dia punya uang, sebenarnya uang itu sekitar 17 juta, tapi ojo mbok nggodho iki. Permasalahannya apa? Selagi kowe menggunakan uang yang sudah ada, dodol muleno. Seperti itu loh. Malah modal yang besar itu kadang-kadang terus akhirnya gagalnya uang sing 17.000, uang yang 17 juta kok 17.000, 17 juta itu aja mbok ngundodol tukokno sapi. Kowe saiki dodolmu karena saiki zaman maju, kita kan banyak peluang bank ya. Kowe duitmu yang 17 juta tukokno sapi, terus untuk modal dagang kamu harus utang bank. Neng gue wis ibarat tanggung bangun, tanggung modal segalanya sudah selesai ya bang berhenti ndak apa-apa. Neng kepepete gue engko ora iso ngatur bang kan sapimu isih. Seperti itu. Jadi ada fungsinya untuk hutang bank jelas wi pertama semangat untuk kerja. Masalahnya sudah tahu. Pak katakan ngambil 50 juta ya, berarti dibagi 30 kan jatuhnya berapa? Berarti kita harus satu hari harus menghasilkan sakmene. Lelek aku ora hasil sakmene berarti dagang aku semakin surut dan sebagainya. Jadi semangatnya kerja seperti itu. Walaupun ngangklek kaya apa asal tidak sakit ya. Dia tetap jualan. Perkara payu dan tidak kan urusannya sing kuasa, yang penting awake dhewe berusaha semaksimal mungkin. Ning toh kenyataannya saiki sudah hampir 6 bulan itu cara ngangsur itu ya mampu, terus dagangan itu ya masih ngono lho. Tapi dengan catatan ya antara lain tekun, Bang. Bentar aku tahan. Oke. Transaksi nah. Siap. Jadi intinya gini teman-teman. Jadi jualan, maaf nih Mbak, tolong ngurke nggih. Jualan itu modal itu bukan suatu kendala ya. Jadi yang terpenting adalah cangkal dalam berusaha. Dan seperti penjelasan Bapak tadi, rasakan penjelasannya. Jadi ntar mungkin jenengan tahu sendiri dan kita bisa menjalani sendiri. Untuk teman-teman semuanya, semangat dalam perjuangan yang masih berjuang seperti saya. Semangat dalam berjuang, sukses selalu, sehat, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Sekian dulu, mungkin kita lanjut suatu hari nanti kesini lagi. Ini loh enaknya, kita sesama pedagang itu bukan berarti kita saingan itu gimana ya, tapi ada persatuan antar pedagang, itu enak kok. Nanti kita bisa sharing-sharing dengan tetangga kita, dengan orang pedagang yang ada di sekitar kita, itu enak. Oke, sekian dulu talk dari saya. Sip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.